Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan. Ya, jumpa lagi bersama Usiin. Hari ini kita akan belajar kembali bersama Usiin, yaitu untuk kelas 5, tentunya di SD Muhammadiyah Program Khusus Banyudono. Hari ini Usiin akan melanjutkan untuk pembelajaran setelah kemarin sudah kalian memperhatikan video dari Usindi ya. Ya, sekarang kita akan belajar masih di tema 7, yaitu peristiwa dalam kehidupan. Ya, hari ini kita masuk untuk yang subtema 3 untuk pembelajaran ketiga dan keempat. Yo, kemarin Usiin minta tolong untuk kalian sudah membuka, sudah mempelajari sebelumnya ya. Ya, siapa? Ayo yang belum belajar. Ya, hari ini kita akan belajar bersama Usiin. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja ya. Perhatikan penjelasan dari Usiin. Ya, perhatikan ada sebuah cuplikan, sebuah tulisan yaitu tentang lagu. Lagu apa itu? Coba kalian tebak. 17 Agustus tahun 45. Ayo, lagu apa itu? Ya, itu adalah tentunya lagu kemerdekaan Indonesia. Ya, yuk kita nyanyi bersama-sama ya. Kalian menyanyikan dari rumah. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ya, tentunya kalian sudah hafal ya. Kita selalu sering mendengarkan lagu itu yang setiap tanggal 17 Agustus ya. Ya, tepat sekali untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Yuk, dengan Hari Kemerdekaan Indonesia itu tentunya kalian harus mengisi dengan cara yang positif. Bagaimana ya cara mengisi kemerdekaan? Ya, tentunya kalian dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, gitu ya. Dengan kalian belajar dengan sungguh-sungguh itu salah satu untuk cara mengisi kemerdekaan. Ya, selanjutnya pada zaman dulu mulai terdesaknya posisi Jepang dalam Perang Asia Timur ya, membuat parlemen Jepang itu mulai menjanjikan pemberian kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk menindaklanjuti pemberian kemerdekaan yang dari Jepang itu, maka dibentuklah sebuah BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, dengan lahirnya Pancasila itu dimulai yaitu pada tanggal 1 Juni. Ya, kita mengenal dulu bagaimana peristiwa lahirnya Pancasila. Ya, Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, dari Sangkerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Ya, itu juga terdapat di dalam buku Kitab Sutasoma, yaitu karangan Empu Tantular, yang artinya Pancasila itu adalah berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Kemudian dengan lahirnya Pancasila sebagai dasar negara itu terjadi pada saat sidang BPUPKI yang pertama. Ya, itu peristiwa dengan lahirnya Pancasila. Ya, dalam sidang BPUPKI itu yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, yaitu membahas tentang rancangan dasar negara.
Lah, ada 3 tokoh yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara. Ya, apa saja itu dan siapa? Ya, yang pertama itu pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Ya, gambar siapa itu? Ya, itu adalah gambarnya adalah Bapak Muhammad Zamin. Ya, pada tanggal tersebut dia mengusulkan 5 dasar negara. Yang pertama yaitu peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, kemudian yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Itu usulan yang diusulkan oleh Muhammad Zamin. Kemudian usulan yang kedua itu pada tanggal 31 Juni tahun 1945 itu diusulkan oleh Profesor Dr. Mr. Supomo. Ya, dalam pidato singkatnya dia mengusulkan 5 asas. Yang pertama adalah persatuan, yang kedua adalah kekeluargaan, yang ketiga adalah keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan rakyat. Kemudian usulan yang terakhir itu tepat pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Siapa itu? Ya, pada hari terakhir ya sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni tersebut Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks tentang calon rumusan dasar negara Republik Indonesia, yaitu yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga yaitu mufakat atau demokrasi, dan yang keempat kesejahteraan sosial, serta yang terakhir adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya, selanjutnya kelima asas yang diusulkan Insinyur Soekarno itu disebut dengan Pancasila. Nah, peristiwa tersebut maka melatar belakangi penetapan hari lahirnya, yaitu setiap kita peringati setiap tanggal 1 Juni itu ya. Kemudian dari beberapa usulan dari sidang BPUPKI pertama itu kemudian dimaksimalkan pada saat sidang itu oleh panitia yang mempersiapkan sidang yang kedua, yaitu sidang pada PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, kemudian sebelum sidang yang kedua BPUPKI, maka terbentuklah yaitu namanya kembali panitia yang disebut dengan Panitia 9. Nah, Panitia 9 itu pada tanggal 22 Juni. Nah, Panitia 9 itu mengadakan rapat yang menghasilkan rumusan dasar Pancasila. Nah, itu tercantum dalam Piagam Jakarta. Ya, setelah beberapa mendapatkan perubahan, itu akhirnya Pancasila sebagai dasar negara akhirnya pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 itu menetapkan Pancasila sebagai dasar negara yang dituliskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang berbunyi sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, itulah peristiwa lahirnya Pancasila. Ya, selanjutnya dari beberapa Pancasila tadi, kemudian adakah nilai-nilai luhur Pancasila yang berkembang di masyarakat? Tentunya ada ya. Ya, yang pertama adalah gotong royong, ada juga musyawarah, ada juga toleransi. Ya, budaya gotong royong itu mengajarkan kita untuk saling membantu satu sama lain secara sukarela tanpa melihat perbedaan agama, perbedaan suku maupun ras dan budaya. Kemudian dengan bermusyawarah, budaya musyawarah itu mengajarkan kita untuk memecahkan suatu masalah secara bersama-sama, dan tujuannya juga menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama.
Kemudian nilai luhur Pancasila yang ketiga yaitu toleransi. Dengan budaya toleransi dalam masyarakat itu kesadaran untuk dapat hidup berdampingan secara rukun dan damai serta mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai dalam perbedaan, gitu ya. Selanjutnya, fungsi dan kedudukan Pancasila dalam masyarakat Indonesia itu ada 3. Yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara itu artinya berarti segala sumber dari segala aturan hukum, ya. Nama aja sebagai dasar negara. Jadi Pancasila sebagai sumber dan dasar segala aturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa. Itu artinya berarti Pancasila itu merupakan sistem nilai yang ideal. Nah, intinya diyakini kebenarannya. Lah untuk apa? Untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai pemersatu bangsa. Kemudian yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Artinya Pancasila memberikan corak dan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Nah, kepribadian tersebut contohnya apa? Ya, tadi ya, sikap gotong royong itu kan atas dasar kekeluargaan yang ada di dalam masyarakat, gitu ya. Selanjutnya, dengan perbedaan seharusnya kita mempunyai sikap yang harus kita hormati dan menghargai budaya satu dengan yang lainnya. Karena dengan adanya keberagaman ya, perbedaan suku, perbedaan budaya, perbedaan agama, tentunya kita harus menjaga dan saling menghormati serta menghargai. Nah, tentunya sikap apa ya yang dapat dilakukan? Ya, yang pertama tentunya tidak membanggakan budaya sendiri. Yang kedua, tidak menjelek-jelekan budaya daerah lain. Kemudian juga mau menikmati pertunjukan budaya daerah lain dan serta juga mau mempelajari budaya daerah lain. Jadi tidak yang dipelajari bukan hanyalah budaya dari daerah kita sendiri saja. Itulah cara untuk melestarikan budaya bangsa Indonesia, gitu ya. Kemudian selanjutnya kita akan belajar yaitu tentang namanya surat. Ya, pernah kalian membuat surat? Ya, buat surat siapa? Surat cinta atau surat apa? Iya, atau surat pada orang tua, tentunya bisa ya. Ya, kita akan belajar yaitu unsur-unsur dalam surat resmi dan surat pribadi. Perhatikan, usiin kasih di sebelah kanan dan kiri bagian-bagian surat pribadi dan surat resmi. Tentunya dengan membandingkan kalian bisa memahaminya. Perhatikan untuk bagian-bagian surat. Yang pertama yaitu pribadi, yang nomor 1 itu ditulis dengan tempat, yang kedua kemudian alamat suratnya di mana, kemudian nomor 3 itu salam pembuka. Ya, salam pembuka. Kemudian yang nomor 4 itu kalimat pembukanya, kemudian nomor 5 itu sebagai isinya dan nomor 6 itu sebagai kalimat penutup. Kemudian 7 salam penutup, ada tanda tangan dan nama pengirim. Itu kalian jika membuat surat pribadi, gitu ya. Kemudian kalau surat resmi, contohnya apa surat resmi? Ya surat undangan. Contoh kecil misalnya undangan paguyuban itu ya, itu termasuk bagian dari surat resmi. Ya, apa saja bagiannya? Yang pertama adalah kepala surat atau kop surat. Ya, kop surat itu berarti isinya apa? Isinya tentang identitas instansi pengirim. Surat beserta alamat lengkapnya. Misalnya kita ya berarti SD Muhammadiyah Program Khusus Banyudono, kemudian Jalan Pengging, Jalan Raya Pengging Asirat, Bendan, gitu ya. Itu yang berisi di kepala surat, yang nomor 1. Yang nomor 2 tanggal surat, jadi menunjukkan keterangan waktu dan tempat dibuatnya itu di mana. Kemudian ada nomor 3 nomor surat, nomor 4 lampiran, dan nomor 5 adalah perihal. Itu berarti diisi nomor keluarnya surat oleh pengirim surat itu yang keberapa. Diisinya keterangan singkat dengan maksud surat tersebut.
Kemudian yang nomor 6 ada alamat tujuan, berarti ya identitas penerima suratnya. Kemudian salam penutup, sapaan sekaligus sebagai pembuka ya. Kemudian bisa dengan assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh, seperti salam pembukanya. Selanjutnya yang nomor 8 isi surat, berarti yang pesan yang ingin disampaikan oleh pengirim suratnya. Kemudian ada juga salam penutup, yaitu untuk mengakhiri surat tadi, dan kemudian ada nama, jabatan, dan tanda tangan, itu untuk identitas pengirim surat dan serta tembusan. Itu ya, itu contoh unsur-unsur yaitu yang ada di dalam surat pribadi maupun surat resmi. Ya, selanjutnya untuk tugas hari ini, silakan kalian melanjutkan untuk belajar secara mandiri untuk pembelajaran ke-5 dan ke-6. Ya, untuk persiapan ulangan harian tema 7 besok pagi ya, hari Kamis tanggal 25 Februari tahun 2021. Silakan dipelajari dengan membaca, kalian tentunya insya Allah akan menambah ilmu, karena buku itu adalah sebuah jendela dunia. Seperti dalam Al-Quran juga diisyaratkan membaca itu adalah perintah Allah yang pertama. Ya, seperti dalam Quran surat Al-Alaq ayat ke-1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi, mari kita budayakan untuk membaca, karena dengan membaca kalian akan menambah ilmu ya, menambah tentang pengetahuan yang kalian dapatkan. Cukup sekian pembelajaran tema hari ini, silakan dipelajari kembali. Selamat beraktivitas, jaga sholat 5 waktu dan jaga hafalan kalian ya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.